bacakan dua materi malam ini. Jadi pertama pelajaran 8 dan pelajaran 9. Untuk pelajaran 8 siapa yang akan bercerita? Halo. Ika, Hera, Ika. Bu Hera, Ika. Iya. Kelas Oke. siang siapa ya? Mungkin bisa Vivin ya, tapi Vivin kok. Vivin yang kelas besar saya lagi. Oh ini Bu Vivin masuk ini. Oh iya. Vivin. Mana ya? Ini Kak Vivin baru masuk. Iya. Vivin bisa tanggal 19 ya Vivin. Kelas kecil. Mbak Vivin, Mungkin selamat bisa. bergabung. Mbak Vivin, bisa dengar suara kami? Bisa, Pak. Nah, ya, langsung guyu. Tanggal 19 cerita ya, Mbak? Kelas kecil. Vivin. Bentar, Bu, saya lihat Iya, judul. iya. Kelas yang Pelajaran 8, Tuhan mengajak kelas kecil. Ada itunya ya, Bu. apa? Hari ini persiapan hari ini. Yang kelas kecil, kelas besar kosong. Biasa kelas besar saya lagi. Ada alat peraganya, tak, Bu? Wah, itu ya. Ya wis, kita persiapan dulu aja, nanti Iya. silahkan dirunding sendiri ya, Iya, iya. secara teknis bagaimana ya. Iya. Kita akan membaca Markus 2 ayat 13-17. Saya akan bacakan ya. Markus pasal 2 ayat 13-17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai. Sebentar. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat situ, di situ ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Terpujilah nama Tuhan. Topik kita adalah tentang Tuhan mengajak. Ya, tujuannya adalah supaya anak memahami bahwa kisah orang Lewi dan pemungut cukai mengikut Yesus itu adalah sebuah kisah panggilan Tuhan, dan oleh karena itu anak-anak juga senantiasa bersyukur atas panggilan Tuhan. Lalu untuk yang kelas besar,
Anak-anak mau setia dan mau menyebutkan tindakan yang menunjukkan kesetiaannya tersebut. Kalau kita membaca Markus pasal 2 ini kan menarik ya. Sebab perikop sebelumnya itu ceritanya adalah tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, apa yang dikatakan Yesus ketika ia menyembuhkan orang lumpuh? Bangunlah, angkatlah tilammu, sebab dosamu telah diampuni. Nah, di perikop sebelumnya, topiknya adalah tentang anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan kisah pemanggilan Lewi. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama, Yesus bukan hanya datang untuk menghakimi orang berdosa, tetapi untuk menolongnya. Ya, jadi gagasan ini adalah gagasan yang sungguh sangat berlawanan dengan gagasan yang ada pada zaman itu. Pada zaman itu dosa dianggap sebagai sebuah aib, orang memberontak kepada Allah, oleh karena itu ia layak dihukum karena dia adalah musuh Allah, dan hukumannya itu dengan rupa-rupa aturan. Ya, ketika seorang berdosa, dia harus mempersembahkan korban penebus dosa, dan kalau orang itu tidak mempersembahkan korban penebus dosa, ia dianggap sebagai orang barbar. Menjadi pemungut cukai adalah bagian dari salah satu dari begitu banyak dosa yang ada di dalam Misnah ya. Misnah itu hukum Taurat yang dijabarkan dalam perkataan para rabi. Kenapa? Sebab seorang pemungut cukai itu dia bukan hanya mengambil riba, karena konsep riba, uang yang dibungakan itu adalah dosa, melanggar Taurat, tetapi ia juga bahkan mengambil keuntungan dari saudara sebangsanya. Itu merupakan sebuah pelanggaran yang serius. Dia bukan hanya terkena dosa ketamaan, tetapi juga dosa pengkhianatan. Dan bukan hanya itu, mengambil keuntungan dari saudara sebangsanya, mengabdi kepada pemerintah bangsa lain. Nah, itu dosanya bukan hanya pengkhianatan terhadap sesama, tetapi bahkan pengkhianatan terhadap negara, dan itu berarti adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Jadi seorang pemungut cukai itu masuk dalam kategori pekerjaan yang sangat berdosa. Itu setara dengan pekerjaan sebagai pencuri, atau perampok, atau koruptor, atau mohon maaf pelacur. Jadi kategori pekerjaan-pekerjaan kotor. Nah, kenapa pemungut cukai itu dimasukkan dalam kategori pekerjaan yang kotor? Ya karena itu tadi. Satu, dia hidup di dalam ketamaan, dia mengambil keuntungan dari sesamanya, dan kemudian keuntungan itu didapat karena ia mengabdi pada pemerintah bangsa lain. Pada zaman itu, kerajaan Romawi bukan hanya menguasai wilayah Eropa saja, tetapi juga dunia zaman itu ya. Asia itu sebagian ya, terutama Asia Barat Daya itu dikuasai oleh Romawi. Dan karena kekuasaan Romawi itu terbentang dari Asia, Eropa, Afrika, maka pemerintah kekaisaran punya satu strategi di dalam melakukan pemungutan pajak. Jadi penguasaan suatu daerah pada saat itu tuh pasti hubungannya dengan kemudian dihisap, ya. Ditaklukkan, barang siapa tidak mau nurut, maka akan dibantai. Tetapi mereka yang mau menurut akan mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk ketertundukan atau menurut itu adalah orang mau memberi apa yang diminta oleh negara. Dan itu disebut pajak.
Jadi kalau pajak sekarang itu kan pajak yang apa ya berat tetapi tidak menghisap. Tapi pada zaman dulu pajak itu sangat menghisap. Bukan hanya pajak barang, pajak panen, pajak bagi orang dewasa, pajak untuk jaminan kehidupan dan seterusnya. Nah, karena wilayah kekuasaan Romawi itu sangat luas, maka mereka kekurangan sumber daya untuk menarik pajak. Mereka tidak menggunakan tentara karena tentara adalah alat perang. Sementara penarikan pajak itu harus diadministrasikan. Karena itu dibayarkan secara rutin, harus diadministrasikan, harus ada diketahui siapa yang membayar, siapa yang belum, siapa yang harus ditagih, dan seterusnya. Nah, pemerintah Roma tidak mungkin melakukan pekerjaan itu sendirian. Maka mereka menggunakan sebuah strategi yang sangat jenius ya dalam strategi penguasaan atau strategi perang, yaitu mereka menetapkan pendapatan minimal yang akan mereka dapat dari satu daerah. Jadi kalau misalnya wilayah Kapernaum, ya, wilayah Kapernaum itu ditarget katakanlah setiap tahun harus memberikan pajak sebesar 1 miliar. Romawi itu hanya menetapkan Kapernaum 1 miliar. Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah penduduknya, karena ada sensus kan juga waktu itu. Lalu juga berdasarkan mata pencahariannya. Kalau wilayah itu secara kekayaan alam kaya, maka lalu juga perdagangannya maju, maka jumlah pajaknya lebih besar. Jadi Roma itu hanya menetapkan besarannya, lalu kemudian mentenderkan. Jadi pajak itu ditenderkan. Siapa pihak yang bisa menyetorkan kepada Roma sebesar 1 miliar, dia akan diangkat menjadi penarik pajak yang ofisial, penarik pajak yang resmi dari negara. Maka dia harus memberikan pajak itu tepat waktu, tetapi sebagai gantinya dia punya hak, istilahnya perlindungan dari pemerintah, sehingga ketika dia menarik pajak lalu kemudian ada orang yang melawan, dia bisa melaporkannya dan kemudian pemerintah mengeksekusinya. Jadi pada zaman itu sistemnya begitu. Sebenarnya ini sebuah sistem organisasi yang sangat efektif ya. Dan para pemungut cukai adalah sesungguhnya merupakan kumpulan orang. Jadi ini seperti orang jualan ya. Lewi di kisah ini bukanlah seorang yang menang tender seperti misalnya pemimpin pemungut cukai Sakeus begitu. Tapi mungkin dia hanyalah salah satu dari banyak tim pemungut pajak. Jadi mereka memungut pajak dan misalnya per kepala itu dipajaki katakanlah 100.000, mereka akan menarik terserah, yang penting Roma dapat 100.000. Biasanya tarikan pajaknya itu bervariasi, mulai dari mengambil keuntungan 20% atau bahkan 50%, atau bahkan ada yang mengambil keuntungan 100%. Ya, jadi bergantung pada wilayahnya. Jadi misalnya seorang harusnya membayar pajak kepada Roma itu 100.000, para pemungut cukai menariknya bisa 150 atau 120 atau bahkan 200.000. Dan itulah yang membuat para pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang Palestina pada saat itu. Karena mereka betul-betul menjadi pengkhianat. Dosa pemungut cukai masuk dalam kategori dosa yang tidak terampuni dalam masyarakat Yahudi. Jadi kalau seorang pemungut cukai itu ya pasti dia tidak punya akses atas peribadatan. Misalnya dia mau berdoa, ya dia harus berdoa dalam hati saja, tidak bisa berdoa dan mempersembahkan korban di dalam bait Allah. Mereka biasanya ditolak di sinagog karena dianggap sebagai orang yang najis. Jadi
seorang pemungut cukai itu tidak punya akses terhadap Allah karena pekerjaannya. Jadi mereka adalah orang berdosa. Nah, yang menarik adalah ketika dunia mengeksklusi orang-orang seperti itu, yang tidak berhak bahkan mencari Tuhan karena pekerjaannya, Yesus justru memanggilnya. Yesus justru mengajaknya. Dan si Lewi ini diajak untuk mengikut dia, dan itu adalah ajakan yang tentu saja sangat mengagetkan dan pasti disambut dengan sukacita. Jadi seorang pemungut cukai ketika diajak seorang rabi, karena Yesus itu adalah rabi ya, seorang guru, apalagi sudah terkenal, bisa bermujizat, mengajarnya juga banyak pengikut, kemudian mengajak dia, itu pasti senang sekali. Dan kemudian Yesus bersahabat, berteman, dan bahkan kemudian para pemungut cukai yang lain dikatakan tadi berhimpun, ya, di mana Yesus ada, di situ kumpul para pemungut cukai, lalu juga orang-orang berdosa yang lain. Ya. Jadi ia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lain. Dan pada saat itu ketika ia makan di rumahnya si Lewi, karena makan itu berarti mengikat persahabatan, orang Yahudi itu tidak mungkin makan dengan orang asing. Pantang bagi mereka makan dengan orang asing, apalagi orang yang berdosa. Jadi makan itu harus dengan para sahabat, dengan kerabat, dengan kawan karib. Tidak akan mungkin makan dengan orang yang lain. Kalau zaman sekarang kan kita bisa makan sama siapa saja ya, tapi zaman dulu tuh enggak. Zaman dulu itu kayak orang diizinkan masuk kamar gitu. Kalau bertamu ke rumah saudara sampai diizinkan masuk kamar, itu berarti orang itu seorang yang begitu dekat. Nah, ketika Yesus makan bersama dengan Lewi yang dicap atau distigma sebagai orang berdosa itu, maka timbullah kontroversi. Dan kontroversi itu makin mempertajam kontroversi sebelumnya tentang statement Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh dengan perkataan, bangunlah, angkatlah tilammu sebab dosamu sudah diampuni. Jadi seolah-olah Yesus ini seperti menantang gitu ya. Habis menyembuhkan orang dengan mengatakan dosamu diampuni, malah sekarang duduk semeja makan bersahabat dengan seorang pemungut cukai. Banyak orang di situ melihatnya, mengikuti, dan para ahli Taurat, para orang Farisi, mereka keberatan. Loh, ini ya apa sih, gurumu ini kok malah tambah. Orang seperti ini harusnya dikasih pelajaran, diasingkan supaya mereka bertobat, lah kok malah diajak makan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Aku datang untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Nah, pendekatan seperti ini adalah pendekatan yang sama sekali baru di dalam masyarakat Yahudi, karena nggak ada ceritanya Allah itu berdamai dengan orang berdosa. Yesus dipandang sebagai seorang guru agung, seorang rabi yang terkenal. Dia pasti adalah seorang yang punya pengaruh ya, kalau di Indonesia itu kayak kiai begitu ya, kiai yang lagi naik daun. Nah, ini kok malah dekat dengan orang-orang yang dianggap sebagai berdosa. Ya. Zaman sekarang itu kan misalnya seorang polisi aja nggak boleh janjian makan malam bersama dengan tersangka koruptor. Gitu. Itu pasti udah heboh lah. Nah, orang juga gitu. Tapi kemudian Tuhan Yesus menegaskan bahwa aku datang bukan untuk menghukum, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Nah, cara Allah merangkul orang berdosa. Allah bukan hanya mengampuni dosa, tetapi bahkan Allah mencari orang berdosa. Inilah yang menjadi titik penting. Nah, Tuhan Yesus juga pada dasarnya senantiasa mengajak dan mencari kita semua. Jadi seberdosa apapun kita,
ketika kita mendapat ajakan dari Kristus, maka dosa kita itu tidak akan menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, kita mau menekankan kepada anak-anak agar mereka sadar bahwa sejelek apapun manusia, itu Tuhan itu ingin dia kembali kepada Tuhan. Sejahat apapun seorang manusia, Tuhan itu ingin kembali merengkuh manusia itu, memeluknya di dalam pelukan cinta kasih dan anugerah. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk diajak untuk menyadari keberdosaannya. Bahwa kita itu sebetulnya kadang-kadang nakal, kadang-kadang kita nggak nurut sama orang tua, jadi perlu dieksplor keberdosaannya ya, anak-anak. Kadang-kadang suka teriak-teriak, terus males-malesan, kadang mungkin ada yang suka berkata tidak jujur, atau yang membenci teman, menyakiti, ada yang suka marah-marah, ada yang nggak bisa diatur, itu semua adalah dosa. Jadi itu semua adalah bukan dosa, itu semua adalah indikasi bahwa kita ini berdosa. Ya, jiwa memberontak, jiwa yang tidak mau tunduk pada otoritas, jiwa yang malas, yang enggan berdoa, yang maunya senang-senang sendiri, yang maunya selalu menang sendiri, itu dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau mencari dan kemudian merangkul kita. Nah, oleh karena itu kita dipanggil untuk bersyukur, menyadari bahwa kasih Tuhan kepada kita itu begitu besar, sehingga seberdosa apapun kita bisa datang meminta ampun dan bahkan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, relevansi yang lain adalah karena kita ini sudah diampuni, maka kita di dalam melihat orang lain juga demikian. Kita harus belajar menjadi seperti Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan teman. Dalam arti anak-anak kadang-kadang harus menghindari teman yang nakal ya, supaya apa? Dia tidak dijahati. Tetapi di sisi lain, anak-anak juga harus diajar untuk mengasihi mereka. Jadi jangan sampai dijahati, tetapi kemudian juga jangan sampai membenci. Jadi bukan hanya meninggalkan atau menjauhi, atau supaya tidak ikut-ikutan nakal teman itu kita pojokkan terus, tapi harus juga dirangkul sehingga teman-teman itu merasakan kasih kita seperti teman-teman merasakan kasih Tuhan Yesus. Nah, itu poin yang saya bisa bagikan untuk pelajaran 8 ini. Jadi, mungkin salah satu lagu usul saya adalah Yesus datang tak cari yang benar, cari yang dosa. Cari yang dosa-dosa, cari yang dosa-dosa. Yesus datang tak cari yang benar, cari yang dosa. Pertamanya gimana? Orang sakit tak butuh orang sehat tak perlu dokter. Hanya yang sakit butuh Dia. Yesus datang untuk cari yang dosa. Cari yang dosa, cari yang dosa-dosa, cari yang dosa-dosa. Yesus datang tak cari yang benar, cari yang dosa. Ada yang sudah bisa lagu itu? Ya dulu Pak Andri ya pernah ngajar itu. Nanti tak buka catatan sih. Ya, jadi orang sehat tak perlu dokter, hanya yang sakit Iya. perlu Dia. Ya, Yesus datang tak cari yang benar, cari yang dosa. Itu salah satu yang salah satu lagu yang bisa
nyanyikan ya. Ya. Lalu ayat hafalannya Matius 4 ayat 19a itu ya. Mari ikutlah aku. Itu kita samakan aja. Karena itu adalah panggilan atau ajaan kepada anak-anak untuk selalu mengikut Tuhan Yesus, dan juga anak-anak mengajak teman-temannya untuk mengikut Tuhan. Kalau yang anak gede masih itu terlalu muda, ya bisa pakai Markus 2 ayat 17b ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu lalu juga di sini ada usulan lagu dari KJ 375, itu juga menarik. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebetulnya lagu ini nggak terlalu cocok karena refnya bukan anak-anak banget ya. Saya nggak terlalu suka ini kalau dinyanyikan anak-anak. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, ini ngajarin anak melo-melo. Dunia anak kan dunia hati ya. Jadi kalau ini cocoknya untuk orang-orang tua gitu, untuk usia-usia kita gitu ya. Itu. Tapi enggak apa-apa kalau lagu itu mau di. Ada respon atau pertanyaan? Pak Andri mau tanya satu. Tadi yang pertama itu anak diajak untuk menyadari bahwa Dosanya. mereka itu ada indikasi apa Pak? Tadi punya keinginan Berdosa. indikasi untuk berdosa gitu ya. Jadi semua kenakalan, lalu mau menang sendiri, tidak mau diatur, suka marah, malas berdoa, dan seterusnya itu adalah indikator bahwa kita berdosa. Saya enggak bisa, indikator itu bahasa sederhananya apa ya? Bukan hanya tanda ya. Tahu ya indikator ya, tapi ke anak-anak kita pakai kata apa ya? Saya susah menemukan istilah sinonimnya indikator. Sebentar. Bagian dosa. Enggak, bukan. Menandakan. Indikator itu menandakan, penanda. Jadi itu menandakan bahwa kita berdosa. Gambaran bisa. Gambaran. Kalau gambaran kurang, masih terlalu abstrak. Menandakan. Atau bisa ciri-ciri juga bisa. Terima kasih Herlina. Jadi semua hal yang misalnya disebutkan itu menandakan kita berdosa. Itu ciri-ciri kalau kita berdosa. Jadi sebetulnya bukan marahnya yang dosa, tapi marah itu adalah ekspresi dosa. Karena dosa itu kan ada di dalam hati dan pikiran pertama-tama ya, lalu dibuai menjadi sebuah perbuatan. Kalau secara teknis kan begitu. Orang yang anxious, yang gelisah itu juga bisa berdosa. Tapi indikasi kegelisahannya apa? Tanda-tanda kegelisahannya apa? Kalau kemudian dia suka menjelekkan orang lain, lah maka menjelekkan orang lain itu adalah indikator keberdosaannya. Tanda bahwa dia berdosa. Menandakan, penunjuk dosanya. Gitu ya, Di? Iya, Pak. Satu lagi, Pak, Lewi ini bukan maksudnya suku Lewi ya, tapi nama orangnya ini Lewi ya, Pak. Betul, ini nama orangnya Lewi. Beberapa penafsir kemudian menafsirkan bahwa itu adalah Matius. Beberapa menafsir begitu. Tapi dalam tradisi gereja, pada umumnya orang memahami Lewi, nama lainnya adalah Matius. Ya, jadi kalau teman-teman mau itu sebetulnya julukan sih, bukan menunjuk pada suku ya, tapi dia julukan. Lewi. Dan itu nama Lewi itu kan
Levi ya. Levi itu kan nama yang sangat umum ya di Yahudi ya. Jadi bukan suku, tapi itu adalah ya nama, dan nama Matius itu lebih ke diyunanikan ya. Nama aslinya, nama Aramnya ya Lewi, gitu. Julukannya Lewi. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan? Oke, kita lanjutkan ya untuk ke pelajaran ke-9. Untuk pelajaran 8, akhirnya yang cerita siapa saja tadi? Iya, saya aja, Pak. Oh ya, untuk kelas kecil Mbak Vivin sama siapa? Saya. Sama Bu Hera. Untuk kelas besar Bu Ariati, Bu Irawan, Saya. dan Ika. Oke. Ya. Suaramu kok berubah, Ik? Komputernya ada, Pak. Iya. Sampai pangling aku. Suaranya berubah. Sekarang kita ke pelajaran 9. Siapa yang bercerita di pelajaran 9 ini? Kayaknya masih banyak yang kosong, Mbak. Silvani, Bu Lina ada, Meyen ada, Oke. yang kelas kecil yang belum. Mega ya, Ya. Tanggal berapa, Ju? tanggal 26, tanggal 26 Oh iya, tanggal 26 bisa sih. bisa ya. Iya. Ini Bu Irawan ini awet muda. Semua orang manggil Ci. Enggak, ya, ya ada yang Bu, ya ada tante, ada Oh ya. jangan oma aja. Ya. Oke. Kita akan membaca Markus 14 ayat 3 sampai 9. Saya pengen dengar suaranya Cynthia nih. Sin, minta tolong dibacakan Sin. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Oh ya, bentar juga dulu ya. Ya, 14 ayat Markus 14 3 sampai 9. oke. Markus 14 3 ayat 9. Yesus Dari 3 sampai 9 ya. Ya. Mm-mm. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ini, bentar. Terima kasih Cynthia. Iya. Ya, topik kita adalah Tuhan menghargai. Jadi tujuannya supaya anak-anak memahami bahwa Tuhan menghargai perempuan yang mengurapinya, dan kemudian anak-anak juga
sadar bahwa Tuhan menghargai mereka. Oleh karena itu, untuk yang kelas besar ya, kelas kecil sampai besar, anak-anak juga berani untuk berkorban, memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Minyak narwastu itu sebetulnya adalah minyak yang biasanya digunakan untuk mengurapi. Di minyak ini penggunaannya biasanya hanya 1-2 tetes gitu, ditaruh di kepala, taruh di atas kepala sini. Ya, dan itu selalu digunakan biasanya untuk bukan untuk parfum sebetulnya, tapi untuk melantik seseorang. Dan tindakan perempuan yang di Markus 14 ini tidak disebutkan namanya ya. Kalau di tempat lain kan ada kisah Maria mengurapi kaki Yesus dan menyekat dengan rambutnya gitu ya, Maria Magdalena. Tapi yang ini adalah seorang perempuan itu mengurapi kepala Yesus. Ya. Jadi dicurahkan, diurapi, dan itu menandakan bahwa pada saat itu Yesus sangat dicintai. Tapi kalau kita membaca teks Markus 14, perikop ini diapit oleh 2 kisah. Yang pertama, ada rencana untuk membunuh Yesus. Jadi ahli-ahli Taurat itu mencari jalan untuk membunuh Yesus. Lalu bagian lainnya, perikop sesudahnya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Jadi ini menarik sekali karena Injil Matius itu selalu kayak sistem sandwich gitu. Ketika menyampaikan sebuah gagasan, ada bagian tertentu sebelum dan sesudahnya sama, lalu bagian akhir yang menjadi bagian tengah yang menjadi intinya. Orang-orang ahli Taurat mau membunuh, Yudas mau mengkhianati, perempuan ini mengurapi. Dan ini semua pasti hubungannya dengan seperti yang dikatakan dalam ayat ke-8 tadi, simbol pengurapan atas karya salib. Jadi orang biasanya yang diurapi, dikasih minyak, itu kayak kita di Adiasa itu ya, itu kan orang yang meninggal ya, orang yang mati. Tapi juga dikasih minyak kalau di kepala, itu berarti adalah seorang yang dipilih, seorang Mesias ya. Mesias sendiri kan artinya yang diurapi. Jadi itu menandakan bahwa Yesus adalah Mesias yang pengorbanannya itu adalah pengorbanan yang sifatnya mesianik. Itu prinsip teologisnya pertama. Lalu yang kedua, minyak narwastu itu disebutkan sebagai minyak yang sangat mahal. Harganya 300 dinar. Katakanlah kalau sekarang 1 dinar itu 150.000, 300 dinar berarti 45 juta ya. 150.000 kali 300. Iya, betul ya. Kalau 3 kan 4, 50, 30, 4,5. Berarti 300 itu 45 juta. Minyak 1 buli-buli itu harganya 45 juta. Dan 1 dinar itu pada zaman itu adalah upah pekerja sehari. Jadi kalau perempuan itu memecahkan 1 buli-buli dan kemudian mengurapi Yesus dengan minyak itu, berarti dia telah memberikan kepada Yesus pengurapan itu senilai gajinya setahun. Ya, gaji suaminya pada zaman itu perempuan, mereka kalau bekerja bayarannya beda. Upah pekerja 1 dinar itu adalah upah laki-laki. Kalau para perempuan itu dianggap tidak bekerja, dianggap hanya membantu suaminya. Jadi perempuannya yang kerja, yang dibayar suaminya biasanya. Jadi itu upah pekerjaan suaminya
kalau dia punya suami ya, selama 1 tahun. Kalau dikonversikan omsetnya Adi selama 1 tahun berapa puluh M dikasihkan semua ke Tuhan, ya, kayak gitu. Ya, jadi bukan hanya 45 juta, tapi kerja 1 tahun. Dan selain bicara tentang aspek menandakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi, kisah ini menunjukkan bahwa Yesus itu begitu dicintai. Dan walaupun orang lain itu menganggap bahwa cinta yang seperti itu adalah cinta yang berlebihan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus malah senang. Tuhan Yesus malah menghargai. Maka di bagian ini judulnya adalah Tuhan menghargai. Ya. Ketika perempuan itu memberikan minyak tersebut karena rasa hormatnya atau rasa cintanya kepada Tuhan, ia memberi yang terbaik. Yang terbaik itu seringkali dianggap tidak masuk akal. Yang terbaik itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Ya. Tetapi ini menarik sekali karena Tuhan Yesus sangat menerima dan menghargai tindakan yang memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Memberi yang terbaik itu bukan tentu nggak ada pikiran ini layak atau tidak, pantas atau enggak, untung atau rugi. Karena apa? Pemberian itu didasarkan atas dorongan kasih. Nah, Tuhan sangat senang dengan pemberian yang demikian, bukan karena Tuhan itu gila pemberian. Bukan karena Tuhan itu butuh dihormati, gila hormat, atau butuh dihargai. Tetapi Tuhan sangat senang karena ketika seorang begitu mencintainya, maka tujuan Tuhan datang ke dunia itu sudah tercapai. Ya kan? Tuhan itu kan datang untuk menyatakan cintanya kepada manusia, sehingga manusia itu sadar bahwa dirinya dicintai, dan oleh karena itu manusia bisa mencintai Tuhan. Ya. Kan kalau dikatakan hukum yang terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi itulah yang sudah tercapai gitu, dan itu mendatangkan kepuasan tersendiri. Kalau ibaratnya seorang anak yang mencintai orang tuanya, ketika misalnya saya dicintai oleh anak saya, itu bukan karena saya gila cinta, tidak, tapi karena saya begitu mencintai anak saya dan saya melihat anak saya mencintai saya, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya. Dan Tuhan Yesus itu juga sangat senang dengan anak-anak yang mencintai Tuhan. Nah, bukti bahwa kita itu begitu mencintai Tuhan, itu berarti apa? Kita menghargai Tuhan. Kita menghormati. Dan bukti bahwa kita menghargai dan menghormati Tuhan itu adalah kita memberi yang terbaik. Nah, pemberian yang terbaik itu bisa dalam berbagai bentuk. Yang pasti pemberian yang termanis adalah pemberian hidup. Tapi kan bagi anak-anak itu kan sangat abstrak ya. Jadi seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasanya Paulus, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah itu bukan untuk manusia, tetapi perbuatlah itu untuk Tuhan. Itu pemberian hidup. Itu disebut sebagai persembahan yang hidup. Tapi bagi anak-anak, pemberian itu identik dengan apa? Kado. Ya kan? Kado yang paling disukai Tuhan itu adalah kado cinta kasih. Jadi kalau orang dewasa mengukurnya biasanya dengan uang. Tapi ini bahaya karena ketika kita
mencontohkan misalnya bagaimana cara memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau persembahan harus memberi persembahan yang angkanya paling besar misalnya. Ini berbahaya karena nanti anak-anak berpikir materialis. Tuhan bisa disuap. Memberi kepada Tuhan, kita mungkin contohnya adalah kalau bagi kita orang dewasa ya, itu bukan hanya pada aspek mahalnya, tapi pada cintanya. Cinta yang besar, yang tidak ternilai. Anak-anak juga begitu. Ketika setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur. Dalam segala sesuatu kita selalu ingat Tuhan. Pada saat hari Minggu, pada saat kita libur, kita bersemangat ya, menyiapkan diri kita untuk datang ke gereja sungguh-sungguh dan nggak ogah-ogahan. Lalu kita juga mau mendengar firman Tuhan. Kita mau ikut menyanyi. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau hidup benar-benar melakukan yang Tuhan kehendaki. Apapun kesulitannya. Dan itu bukan atas dasar untung rugi. Karena kalau kita berpikir kita ini hitungannya untung rugi, ya nggak masuk. Misalnya ketika kita melayani ya, sebagai guru sekolah minggu, dipuji nggak pernah, dikritik mungkin iya. Ya. Digaji tidak, dicacati iya. Ya, kurang ini, kurang itu, dianggap kurang cakep. Padahal apa? Orang lain nggak mau ngajar. Ya, kita mau melayani, kita mau memberi diri. Kalau dipikir-pikir ngajar sekolah minggu kan, kalau dipikir untung rugi, banyak untungnya atau ruginya? Ya, banyak ruginya, ya kan? Kalau ngitung untung rugi ya, punya waktu keluarga, malah kita pelayanan. Kalau ngajar sekolah minggu, kadang-kadang harus kebaktian ke gereja sehari 2 kali, ya kan? Habis ngajar, nanti sorenya kebaktian atau siangnya kebaktian. Jadi kalau saudara ngajar sekolah minggu, saudara harus tetap kebaktian. Karena sekolah minggu ngajar jadi guru adalah pelayanan saudara. Dan ketika kita berbakti, itu adalah pemberian diri agar kita mendengar firman. Jadi jangan sampai kita udah ngajar sekolah minggu lalu gak kebaktian. Ya tetap harus kebaktian, kan banyak ruginya kan. Terus kalau kebaktian kadang-kadang nggak bisa bersama dengan keluarga. Terus orang lain pulang kerja bisa santai-santai, saudara malah harus persiapan cerita. Sudah persiapan, orang lain malam mingguan, saudara harus bikin alat peraga. Ya kan? Habis bercerita, semua orang pulang duluan, saudara mesti evaluasi. Belum lagi nanti rapotan, belum lagi nanti rapat-rapat. Wes, kalau untungnya belas lah. Ya. Terlalu besar pengorbanannya. Tetapi Tuhan itu sangat menghargai segala yang kita lakukan. Dan oleh karena itu anak-anak juga diajar untuk bisa menghormati dan menghargai Tuhan. Contoh-contohnya bisa saudara cari secara kreatif. Yang jelas, spiritnya adalah Tuhan tidak pernah memandang rendah setiap cinta, pelayanan, bakti yang diberikan secara tulus. Nah, itu poinnya. Dan ceritanya saya kira yang di buku ini
bagus ya. Ada yang membuka dengan pertanyaan siapa yang suka dapat hadiah. Lalu yang di kelas yang lain adalah bicara tentang terima kasih. Lalu ada juga yang cerita menghormati orang lain, tandanya adalah membungkuk, dan seterusnya. Ini cerita-cerita yang bagus yang bisa dipakai. Dan ayat hafalannya saya memilih bagian, kalau yang kelas besar ya, kelas besar itu 1 Korintus 7 ayat 35b. Supaya kamu melakukan apa yang benar, yang baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Itu untuk yang kelas besar. Yang benar, yang baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Kalau yang kelas kecil, Markus 14 ayat 6c. Ia telah melakukan perbuatan baik padaku. Ia itu siapa? Ya berarti ia itu orang lain. Dia manusia. Melakukan perbuatan baik padaku, kunya itu siapa? Tuhan. Dan mungkin nanti bisa diganti ya. Dengan ayat hafalan ini, setelah dihafal, diganti sebagai komitmen aku akan melakukan satu perbuatan yang baik kepada Tuhan. Ya, itu yang bisa saya bagikan untuk pelajaran 9. Pak, Silakan. ayat hafalannya diulang, Pak. Yang besar tadi 1 Korintus. Yang kecil Markus 14 6c. Kalau yang besar, bentar, 1 Korintus ya. 1 Korintus 7 35b. Supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Lalu aktivitasnya ini juga menarik untuk kelas besar ya. Kayak isian berbentuk buli-buli, pengorbanan apa yang sudah, akan, dan seharusnya dilakukan untuk Tuhan. Kalau dipikir-pikir kan kita ngajar sekolah minggu itu nanti efeknya bukan hanya ke kita, ya, berkatnya itu bukan hanya kita, tapi di dalam kehidupan anak-anak. Kita semua ini kan pasti juga sebagian besar ya adalah produk sekolah minggu. Saya juga adalah produk sekolah minggu GKI Kediri. Jadi saya bisa sampai seperti sekarang ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya sebagai seorang pendeta, itu harus saya akui adalah jasa para guru sekolah minggu waktu di Kediri. Karena mereka lah yang sejak kecil menanamkan tentang bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mau melayani Tuhan. Dan itu dampaknya enggak terbayangkan. Nah, kadang-kadang kalau guru sekolah minggu saya itu ketemu tuh, mereka testimoninya selalu kiarek biar no akal pol. Tapi sekarang jadi pendeta, dan itu sebuah kisah yang mereka sampaikan dengan humor, tapi saya tahu juga itu kebanggaan. Nah, artinya apa? Segala yang mereka lakukan di masa lalu yang pada waktu dulu itu mendatangkan kejengkelan, ternyata di masa depan itu mereka syukuri. Ya, saudara-saudara juga begitu. Kalau yang sekarang pada hari ini pelayanan saudara-saudara anggap sebagai pengorbanan, ya pasti yang namanya berkorban itu pasti ya terasa ya di hati dan seterusnya. Jangan khawatir, pada saatnya nanti saudara akan mensyukuri pengorbanan itu. Oke. Ya, tapi nggak banyak ruginya kok, Pak. Tadi kan bahas nanti takut yang baru-baru langsung
Porong, Pak. Nggak jadi ngajar ya. Besok Minggu. Ya, nah Banyak iya kalau senangnya kok. ya itu apalagi kalau ngajarnya sama Kak Adi ya banyak senangnya. Kalau kita itu bisa merasa senang di tengah pengorbanan, wah itu luar biasa ya. Berarti apa? Itu cinta. Orang melihatnya pengorbanan, kita merasa, aku seneng kok. Itu namanya apa? Cinta. Tapi kalau kita yang merasa bahwa aku harus korban akeh, diundat-undat terus gitu ya kata orang, di apa ya selalu sedikit-sedikit. Ayo, aku juga berkorban apa terus menuntut orang lain berkorban, itu namanya bukan cinta. Ya, kadang-kadang kan ada ya orang yang merasa diri sudah berkorban, tapi kemudian diikuti dengan cara apa? Menuntut orang lain melakukan pengorbanan yang sama atau bahkan lebih. Dan itu akan membuat pelayanan kita menjadi pelayanan yang apa? Seolah-olah penuh paksaan. Dan kalau kita tidak mendapatkan respon pengorbanan yang cukup dari orang lain, kita marah. Nah, itu yang hati-hati ya. Jadi eh, salah satu lagi-lagi indikator ya. Indikator kita itu mencintai Tuhan adalah ketika kita melayani dengan senang. Senang itu gak mikir untung rugi wis. Ya. Gak kepikir belas ini apa untungnya, aku dapat apa yang kukorbankan, terus gak kepikir, itu namanya senang. Tapi kalau saudara masih mikir, aku dapat apa, terus aku ini paling memberi paling banyak, aku berkorban paling banyak, itu berarti saudara tidak melayani dengan senang. Oh iya, berarti bisa nyanyi itu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ya, itu juga bisa. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Itu kan cukup riang ya. Untuk anak-anak bisa diajarkan sejak dini. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Lagu pengutusannya bisa itu. Lagu terakhirnya ya. Jadi saya selalu salut dan takjub dengan orang-orang yang konsisten di pelayanan tertentu. Walaupun orang-orang lain itu sudah berguguran, tapi dia tetap setia. Karena itu menunjukkan apa? Ya dia yang paling senang di situ. Dia yang paling happy. Orang pergi itu kan berarti apa? Nggak happy kan? Ya kalau nggak happy ya berarti memang ya sudah nggak sehat berada di situ terus. Tapi kalau orang terus bertahan, walaupun kadang-kadang bercucuran air mata, ya ono jengkel-jengkeli, tapi tetap melakukan itu lagi, itu namanya apa? Happy, senang. Ya, itu namanya cinta. Kita mencintai Tuhan dengan cara mencintai apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Oke, ada respon? Siapa yang cerita untuk ini? Nanti diatur ya, dia. Siapa? Oke, baik. Kalau apa sudah tidak ada lagi, sebelum Adi lapar kita tutup. Adi minta tolong tutup dalam doa. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Bapak surga, kami mengucap syukur atas jam persiapan pada malam hari ini, Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan mengirim hamba-Mu, Pak Andri, yang boleh memimpin dan membimbing kami belajar sedikit banyak mengenai apa yang akan kami ceritakan pada 2 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh menghidupi firman ini dan boleh melakukan dulu dalam hidup kami sehari-hari sebelum kami boleh menceritakannya kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan juga sudah mengirimkan 2 guru baru, Steffi dan Herlina, ke tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan mendengar doa kami, boleh Engkau tambahkan anggota guru baru sehingga sekolah minggu ini
menjadi pelayanan yang membawa kemuliaan bagi namamu, dan anak-anak boleh semakin happy, semakin senang dalam belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan tetap sertai dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya tutup ya, teman-teman. Pak, boleh Terima kasih pinjem Pak Andri. Zoom-nya Ah. sebentar?